Cepat bawa ke ruang operasi. Suster itu, dia dipukuli sama penjaga klinik. Mama nih yang suka sama dokter Irfan. Mama mah memang suka sama dokter Irfan. Tapi mama perhatikan, dokter Irfan itu suka loh sama kamu. Ma, dokter Irfan kan ganteng. Pasti banyak cewek yang mau sama dia. Hai Roy. Hai Yulia, maaf aku baru pulang dari kuliah. Langsung sini. Enggak apa-apa kok Roy, kami senang kok kalau kamu datang. Soalnya Yulia ini takut di rumah sakit ini. Kenapa ya? Iya Roy, aku lihat suster ngesot gitu di sini. Suster itu. Dia di mana ya Roy? Iya ada di sini. Serius Roy? Maksud Nak Roy apa ya? Dia udah nggak ada. Dia udah pergi. Oh, syukurlah. Ya udah aku mau ke toilet dulu ah. Ya udah, silakan. Hati-hati ya, nih mama tolongin. Suster itu ada di kamar mandi. Yulia baru masuk, Nak Roy. Yulia cepat keluar Yulia. Nanti kamu cek lagi ya. Baik dok. Dok. Saya mau tanya dok. Bener Suster Farida meninggal dok? Enggak, alhamdulillah kita berhasil menyelamatkan dia. Cuma memang si Konnya saat ini dia belum sadarkan diri. Jadi Suster Farida selamat dok? Iya, kenapa sih kok kamu kayak nggak senang begitu? Kenapa? Enggak kok dok. Justru malah saya senang kalau Suster Farida selamat dok. Permisi dok. Kamu, kenapa ganggu mereka? Kamu nggak suka ya kalau dokter dekat dengan Yulia? Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu nggak berhak untuk melarang itu. Dokter Irfan berhak untuk memilih siapa yang dia suka. Kalau kamu tetap mengganggu, saya nggak akan segan-segan untuk membakar kamu. Suster itu sebenarnya nggak jahat, tapi dia ganggu karena dia marah ke seseorang, dan dia seperti mau menunjukkan sesuatu ke aku. Apa sebenarnya terjadi? Kok aneh banget ya? Dok, Suster Farida beberapa kali cerita sama saya. Dia curiga dengan stok obat yang selalu berkurang. Dia merasa ada yang mengambil obatnya. Dan beberapa kali Suster Farida melihat Pak Giman menyelinap ke ruang obat. Apa ini ada hubungannya dengan Suster Farida dipukul dengan orang yang suka mengambil obat? Ya, saya pikir ada hubungan juga, dok. Oke. Mulai sekarang, kalian harus mengawasi Giman. Kalau sampai dia melakukan pergerakan mencurigakan, laporin ke saya. Baik, Dok. Iya, dok. Bu, aku mau pulang. Bu, aku gak mau di sini. Aku takut. Aku gak mau. Aku takut, Ma. Yulia, kamu dengar mama dong. Kamu kan belum sembuh benar. Bagaimana mau pulang? Betul Yulia, kamu harus sembuh benar sebelum pulang. Loh, Yulia, kok kamu ada di luar? Harusnya kamu dirawat di dalam. Ada apa? Dok, aku mohon. Aku mau pulang, dok. Aku takut di sini. Iya, aku ngerti. Sebaiknya kamu tunggu 1 atau 2 hari lagi sampai benar-benar pulih. Ya, dok, aku mau. Yulia, Dia datang lagi, dok. Aku takut, dok.
Kenapa sayang? Kamu kenapa? Siapa? Iya, gak apa-apa. Intan, aku ngerti dan aku nggak mau ganggu keberadaan kamu. Tolong, kita sudah berbeda alam. Tolong Intan. Hah? Intan. Maaf dokter, dokter kenal sama suster itu? Iya. Intan, tunangan saya. Iya dong, enggak. Pasti enggak. Iya ya. Iya. Iya. Saya dan Intan sudah bertunangan. Tapi entah kenapa Intan sempat pergi dari hidup saya. Kok pintu kebuka? Kamu yang buka pintu ini? Enggak, tadi saya nggak sengaja dengar suara perempuan nangis. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Pergi sana. Balikin. Banyak juga obat yang berhasil aku ambil dari klinik. Ternyata kamu yang selalu mencuri obat di sini. Aku laporin kamu. Mana? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh kamu. Kalau aku nggak habisin kamu pasti laporin aku polisi, ya kan? Aman sudah. Nggak akan ada yang tahu kalau jasad kamu aku kubur di sini. Aku sudah lihat semuanya. Aku akan laporin semuanya ke Dokter Irfan. Kami akan gali mayat kamu dan menguburkan kamu secara layak. Dokter Irfan harus tahu semuanya. Kalau tunangannya meninggal karena dibunuh oleh Giman. Kamu nyari Dokter Irfan ya? Kejahatanmu sudah keterlaluan. Kamu harus masuk penjara. Sebelum gue masuk penjara, lu yang bakal gue habisin duluan. Berani lo ya? Ini saat terakhir kamu. Jangan. Kamu akan segera menyusul sosok itu. Kira mati juga. Handphone-nya udah gue matiin. Gak ada yang bisa hubungin lu lagi. Dan handphone hal ini bisa gue jual. Gue harus cari tempat yang aman buat nyimpen mayat ini.
Aku tak mungkin menguburnya buru-buru. Aku harus cari tempat yang aman untuk mayat ini. Badanku sakit semua. Di mana ini? Itu apa? Aku terperangkap di kamar mayat. Dok, aku mau pulang, Dok. Iya Yulia, saya ngerti. Tolong kamu tahan 1 atau 2 hari lagi. Kamu tenang ya, tenang banget. Kalau kamu tenang, proses penyembuhan kamu akan lebih cepat. Iya dok, saya akan selalu temani Yulia. Kalau ada apa-apa, panggil saya lagi ya. Siap dok. Ini obat-obatannya jangan lupa diminum, ya. Iya. Yang teratur. Saya usahakan 1 atau 2 hari lagi kamu boleh pulang ke rumah. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Pintunya dikunci. HP aku pas diambil orang itu. Biasanya jam segini Roy sudah di rumah. Apa dia masih di klinik itu? Handphonenya mati. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Roy. Ya Tuhan, aku tahu Engkau yang menentukan takdir seseorang. Aku mohon Engkau lindungi putraku Roy dari orang-orang yang akan menjahatinya. Aku harus ke klinik itu. Aku harus cari Roy. Kenapa jadi kepikiran terus ya sama si Intan? Astagfirullahaladzim. Intan! 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 Intan, kenapa kamu pergi meninggalkan aku, Intan? Aku masih sayang sama kamu. Kenapa kamu gak benar-benar mencari aku? Iya, Intan, maafin aku. Aku minta maaf sama kamu. Aku udah berusaha semaksimal mungkin buat mencari kamu. Tapi gak ketemu. Kalau kamu sudah menemukanku, tolong makamkan aku dengan layak. Iya, iya Intan.
Iya, aku janji. Aku akan makamin kamu dengan layak. Intan. Intan. Dokter, saya bukan suster Intan. Saya Nina, dokter. Astagfirullahaladzim. Maaf. Maafin saya, suster. Dari tadi saya kepikiran terus sama Intan. Sebenarnya saya udah lama pengen ngomong sama dokter. Masalah suster Intan. Emangnya kamu tahu apa soal suster Intan? Gini dok, apa mungkin suster Intan dan suster Farida adalah korban dari pria yang sama? Maksud kamu apa ya? Mungkin suster Farida dan suster Intan memergoki orang yang tidak mau kejahatannya terbongkar. Sehingga orang itu ingin melenyapkan mereka. Ya. Mungkin dugaan kamu ada benernya juga. Dok, Iya. saya tadi habis cari makan di luar. Lihat Giman, penjaga klinik, bawa barang dalam kardus. Sepertinya itu bawa obat-obatan, Dok. Kamu lihatnya di mana? Di toko obat, Dok, yang di ujung jalan sana. Oke. Makasih ya.